Santapan Harian Sabtu 14 Maret 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasal yang ke-12 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-36. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di saat ini kami mohon, ajarkanlah kepada kami kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami memohon. Amin. Yohanes 12 ayat 20-36. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu memohon kepadanya, "Tuan, kami ingin melihat Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Lalu Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Namun jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terguncang dan apakah yang akan kukatakan? "Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini?" Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. "Bapa, muliakanlah namamu." Lalu datanglah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, "Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu?" Kata Yesus kepada mereka, "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Berjalanlah selama terang itu ada padamu, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Siapa yang berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Sahabat Scripture Union Indonesia, ada alasan dibalik seseorang mengikuti orang lain. Mungkin karena otoritas resmi sebagai atasan atau pimpinan, menghormati jabatannya, karismanya, daya tariknya, atau kemampuannya. Ada juga yang mengikuti karena berharap mendapat manfaat dari keahlian luar biasa yang dimiliki oleh orang tersebut. Beberapa orang Yunani ingin melihat Yesus saat perayaan Paskah di Yerusalem dan menyampaikan hal itu kepada Filipus. Kemudian mereka tertarik dengan ajaran Yesus, mukjizatnya, dan atau ingin menjadi murid Yesus.
Dengan bantuan Andreas, mereka berdua menyampaikan keinginan orang-orang Yunani kepada Yesus. Yesus tidak menjawab pesan itu, namun justru memakainya untuk mengajar murid-murid yang mengikutinya agar bersedia berkorban dan taat kepada Allah. Ia mengajar dengan menggunakan dua perumpamaan, yaitu biji gandum dalam tanah dan orang yang mencintai nyawanya. Bagi Yesus, tanpa pengorbanan tidak ada buah. Pengorbanan dan ketaatan bermanfaat untuk memperoleh upah dalam kekekalan. Yesus ibarat gandum dalam tanah yang tidak menyayangkan nyawanya sendiri, dan itu bukan untuk dirinya, melainkan untuk manusia. Ia datang untuk keselamatan manusia melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Itu sebabnya ia berkata, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Yesus juga mengajar mereka tentang hal melayani dengan sungguh-sungguh. Pilihan bagi orang yang melayani Yesus, ketentuannya bersedia berjalan dalam jalannya dan berada dekat dengannya. Jaminannya adalah dihormati Allah Bapa. Jadi, mengikut Yesus bukan sekedar tertarik pada ajaran dan karyanya, tetapi juga meneladan Dia dengan kesediaan berkorban, ketaatan, dan pelayanan yang sungguh-sungguh. Mari kita mengoreksi diri. Apakah kita masih setia kepada teladan Yesus? Apakah pengorbanan dan ketaatan kita tulus, atau hanya demi keuntungan dan penghargaan manusia? Jika kita menyimpang, kembalilah, karena kepada kita telah dijanjikan kehormatan di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ajarilah kami mengikuti teladan-Mu dengan hati yang taat dan rendah. Bentuklah sikap, perkataan, dan tindakan kami agar serupa dengan kasih dan ketaatan-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus, kami memohon. Amin.